Selamat datang di video ini. Bersama saya, Samsul Bahri B. SPD MPD, CGP Angkatan 10, UPT SMP Negeri 2 Binamu, Kabupaten Jeneponto. Video ini tentang coaching dalam pembelajaran, di mana saya bertindak sebagai coach dan Ibu Rusni Kadir bertindak sebagai coachee. Berikut video kami. Pak Samba. Waalaikumsalam, Bu Rusni. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Bu Rusni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Oh iya. Terima kasih Pak Samba atas waktunya. Bolehkah saya meminta sedikit waktu untuk bercerita atas masalah yang saya alami di kelas? Oh iya Bu, boleh. Apa permasalahan dari Ibu Rusni? Begini Pak Samba, di kelas 4 itu masih ada beberapa siswa yang belum tahu membaca Al-Quran, sehingga ketika pembelajaran berlangsung, anak tersebut tidak aktif, bahkan hanya datang, duduk, diam saja, sehingga kurang bersemangat mengikuti pelajaran. Jadi menurut Ibu Rusni, apa yang Ibu Rusni harapkan dari diskusi kita hari ini? Saya berharap mendapat solusi atas permasalahan saya ini. Bagaimana supaya murid-murid saya itu bisa bersemangat kembali, Pak, dalam belajarnya. Oh, jadi murid-murid Ibu ini tidak bersemangat dalam belajar, apalagi dalam pelajaran agama, begitu ya, Bu ya? Iya, Oh, Pak. jadi menurut Ibu Rusni, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang bersemangat dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang bersemangat adalah yang pertama, murid saya itu memang tidak tahu membaca Al-Quran karena alasannya tidak ada dukungan dari orang tua untuk belajar di rumah maupun di tempat mengaji pada umumnya anak-anak lakukan. Kedua, mungkin metode saya yang saya gunakan tidak disenangi karena saya fokusnya kepada murid yang lain. Oh, begitu Bu ya. Jadi orang tuanya kurang memberikan dukungan, kemudian tidak ada tempat les untuk belajar Al-Quran, seperti itu Bu ya. Iya, Pak. Kira-kira menurut Ibu apa saja yang dapat membuat murid Ibu bersemangat lagi dalam pembelajaran Ibu, terutama pembelajaran Al-Quran, seperti itu Bu? Kalau menurut saya, mungkin murid-murid ini menginginkan pembelajaran yang asik, yang membutuhkan perhatian, khususnya pada murid yang tidak tahu membaca Al-Quran itu, Pak. Wah, jadi pembelajaran yang asik ya Bu ya. Saya pendapat dengan Ibu. Lalu apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu itu menjadi asik, kemudian perhatiannya juga pada pelajaran Ibu itu dapat lebih baik lagi? Menurut saya, pembelajaran yang harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian dilakukan ice breaking ataupun games-games supaya pembelajaran lebih menarik dan memberikan kesempatan kepada murid untuk menyampaikan pendapatnya.
Nah, kan menurut Ibu itu diberikan ice breaking, games. Lalu bagaimana Ibu menyikapi tentang murid-murid Ibu ini yang tidak tahu membaca Al-Quran? Kan tadi permasalahannya tentang kurangnya semangat dalam membaca Al-Quran seperti itu. Iya Pak, sepertinya saya akan mencari tahu penyebabnya. Mengapa anak tersebut tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira apa penyebabnya itu? Menurut Ibu, apa penyebab dari ketidaktahuan anak-anak ini? Ya, kemungkinan saya akan melakukan pendekatan dengan orang tuanya dengan berkunjung ke rumah anak tersebut untuk mengetahui cara belajar murid tersebut di rumah. Kemudian memberikan saran agar orang tua anak tersebut bisa memberikan kesempatan dan waktu agar mendaftarkan anak-anaknya ke tempat belajar mengaji di lingkungan tempat tinggalnya. Seperti itu, Pak. Oh, jadi itu yang akan Ibu lakukan ya ke orang tuanya, kemudian berdiskusi dengan orang tuanya agar murid ini bisa didaftarkan. Nah, Bu, dari langkah yang Ibu lakukan itu, kira-kira ada langkah lain atau supaya anak ini bersemangat lagi? Langkah lain yang menurut Ibu bisa Ibu lakukan selain yang mendatangi orang tua, kemudian mendaftarkan mereka di TPA terdekatnya mungkin, seperti itu. Apakah ada langkah lain, Bu? Yang pertama yang ingin saya lakukan adalah merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube tentang bagaimana cara belajar Al-Quran. Mungkin dengan melihat video dari YouTube bisa memotivasi anak tersebut untuk belajar mengaji atau membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan pembelajaran khusus pada anak tersebut dengan memberikan pelajaran di luar jam pelajaran seperti membuat kombel dengan menggunakan metode Iqra. Dan yang ketiga, saya akan terus memotivasi anak itu untuk rajin mengaji di rumah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Oh, seperti itu, Bu ya. Jadi anak-anak ini selain dia apalagi namanya terdaftar di TPA terdekatnya, Ibu juga akan melakukan program baik di pembelajaran maupun di luar pembelajaran, Bu ya. Kalau di pembelajaran mungkin dengan metode yang seperti Ibu katakan tadi, dengan YouTube, nonton YouTube yang berbau Iqra, kemudian memberikan pembelajaran di luar jam pelajaran atau yang Ibu bilang kombel. Artinya Ibu itu rekrut murid yang kurang lancar membaca Iqra, kemudian diajari seperti itu ya Bu ya. Oh, ini bagus sekali Bu. Jadi kalau saya sepakat sekali Bu, karena kita tahu juga kan selama ini banyak anak murid kita itu sudah tidak ada waktunya lagi kalau sudah sampai di rumah ya Bu ya. Jadi ada bagusnya kalau misalnya sebelum dia pulang diberikan dulu pembelajaran Iqra ya, seperti itu Bu. Iya, Bagus Pak. sekali Bu. Terus apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Maksudnya apakah ini akan berjalan sebentar saja ataukah bagaimana menurut?
komitmen Ibu terhadap ke rencana Ibu. Oh iya Pak, terima kasih. Saya sangat berkomitmen agar apa yang saya rencanakan ini bisa berjalan terus, bila mana masih ada anak-anak yang apa namanya, tidak bisa atau belum lancar membaca Al-Quran. Artinya meskipun ada anak-anak yang sudah terjaring dalam kelompok belajar di TK-TPA, tapi saya sebagai guru PAI-nya di sekolah tetap ingin memantau dan mengecek sampai sejauh mana kemampuan dan pengetahuan anak-anak saya dalam belajar Al-Qurannya itu. Semoga apa yang saya lakukan ini yang pertama bernilai ibadah, yang kedua bermanfaat untuk anak-anak dan juga untuk saya pribadi, seperti itu Pak. Iya, Bu. Saya mau tanya lagi, Bu, apakah ketika ini sudah berjalan, tentu karena ini kan ceritanya di luar jam mengajar, tentu apakah modelnya seperti di TPA di lingkungan saya misalnya, Bu, ada iurannya kah atau bagaimana seperti itu, Bu? Apakah sampai ke sana juga? Kemudian bagaimana respon orang tuanya kira-kira, Bu, terkait Iya Pak, Bismillah saya ingin melakukan ini dari dasar hati saya, bahwa saya ingin melihat anak-anak didik saya cerdas dalam membaca Iqra sampai lanjut ke bacaan Al-Qur'annya. Mengenai iuran, insya Allah saya tidak akan membebani orang tua selagi saya mampu dan diberi kesehatan yang walafiat. Begitu juga dengan anak-anak yang ingin belajar bersama saya dan yang ingin saya lihat perubahan lebih baik. Kemudian saya juga ingin mendapat dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat di sekolah. Semoga dengan apa yang saya rencanakan ini berdampak positif untuk kemajuan anak-anak di sekolah saya, Pak. Oh, Ibu. Kalau misalnya kan Ibu mengatakan bahwa butuh dukungan dari kepala sekolah dan rekan. Kira-kira dalam pelaksanaannya ini, Ibu, apakah Ibu sendiri ataukah melibatkan orang lain seperti itu? Oh iya, alhamdulillah untuk melibatkan orang lain seperti kakak-kakak kelasnya yang sudah pasti, yang sudah lancar, bisa saya pergunakan apa namanya, waktunya sedikit untuk membimbing adik-adiknya, itu Pak. Kalau dari guru yang serumpun, Bu, atau misalnya guru PAI yang lain, apakah Ya, dilibatkan atau tidak? iya, dilibatkan juga Pak, kalau dia Baik, punya waktu. dilibatkan, Bu, ya. Iya. Ya, Iya. karena saya juga ya memang seharusnya kita sebagai guru PAI yang juga ada teman lain yang apa namanya seprofesi, seharusnya memang berkolaborasi dalam hal ini, tetapi karena ini niat saya, rencana saya, kalaupun teman-teman sejawat saya itu bisa ya alhamdulillah, tapi kalau tidak saya tidak memaksakan seperti itu, Pak. Kira-kira, Bu, apa lagi namanya, kegiatan ini itu akan berlangsung sampai kapan seperti itu? Apakah hanya sampai pada anak-anak pintar mengenal huruf, menyambung huruf, ataukah mungkin ada regenerasi atau
kalau misalnya tahap pertama sudah berhasil, ada lagi tahap berikutnya atau bagaimana Bu menurut Ibu? Kira-kira ke depannya itu langkah yang seperti apa yang Iya, kita mau? terima kasih Pak. Untuk tahap pertama memang saya ingin memperkenalkan metode Iqra terlebih dahulu, kemudian berlanjut pembacaan per kalimat, menyambung huruf atau membaca kalimat Al-Quran. Kalau memang sebagai guru PAI tetap memberi motivasi supaya si anak ini selalu bersemangat untuk mengikuti apa yang kita sepakati. Kemudian kalau memang dia sudah mulai mampu membaca Al-Quran tanpa bimbingan dari saya kembali, ya alhamdulillah saya cukup menyerahkan ke orang tuanya untuk memberikan waktu agar selalu mengecek anak-anak di rumah. Seperti itu, Pak. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi saya rasa sangat mulia sekali ini apa langkah yang Ibu ambil dari beberapa langkah yang mungkin bisa ditempuh. Ya. Jadi saya kira permasalahan Ibu ini sudah Ibu pecahkan sendiri ya. Iya, Pak. Jadi yang selama ini siswanya banyak yang tidak bisa membaca dan memahami pelajaran PAI, khususnya Iqra, itu dengan langkah yang menurut Ibu bagus, mungkin bisa diterapkan ya Bu ya. Cuman butuh kekonsistenan ya, konsisten dalam melaksanakan seperti itu. Saya kira pertemuan kita kali ini Bu sudah memperoleh solusi. Namun kira-kira apa kesimpulan dari pertemuan kita kali ini? Percakapan kita kali ini apa kesimpulan dari percakapan kita? Iya. Iya Pak, saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Samsul Bahri atas waktunya untuk sharing atas masalah yang saya hadapi ini. Seiring berjalan waktu atas pembicaraan kita dari awal sampai akhir, muncul sendiri solusi yang saya inginkan. Semoga apa yang saya dapatkan ini bisa saya terapkan dan bisa berjalan dengan baik di sekolah bersama anak-anak yang saya ingin memberikan perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Dan semoga kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama Bu. Ya. Ya, saya kira kita akhiri percakapan kita ya Bu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.